Majelis Jemaat GPIB Tugu Jakarta Utara mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian di minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Egbert Parasian Siombing, STH Min. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Allah. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada sukacita kini dan selamanya. Sidang jemaat, kita tahbiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nat pembimbing dibacakan bagi kita dari Kolose 3 ayat 12, demikian ini bunyinya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Mari datang
segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini. Salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci. Kami mengaku kepadamu. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Sirik culas angku dilakukan manusia, sungguh-sungguh mengusik hati orang lain. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Sirik culas angku dilakukan manusia, sungguh-sungguh mengusik hati orang lain. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Puji
Sidang jemaat, mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 yang menyatakan demikian ini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seias kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita mendengar dahulu puji-pujian dari Ibu Eva Siombing Damanik. Bertingkah
kita satu dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah memberi waktu bagi kami 10 hari di bulan kelima ini. Kami bersyukur atas semua berkat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mendengar firman dan berbicara bagi kami melalui hamba-Mu ini, agar kami sama-sama dapat menyimak lalu melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang. Kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kamu bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mendengar kembali firman Tuhan yang sama-sama kita baca dari Perjanjian Baru. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 diberi judul baru, melayani dengan penuh kerendahan hati dan penuh pengucapan syukur. Hal yang pertama-tama kita perlu tanyakan adalah, Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah Anda disepelekan?
Pernahkah Anda dianggap diabaikan? Rasanya pernah toh? Bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, orang menganggap itu sebagai sesuatu yang remeh, tidak perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Lalu apa tanggapan kita soal itu? Kadang-kadang kita merasa sakit hati, kadang-kadang kita ngambek, kadang-kadang kita merasa seakan-akan kok ini harus diteliti dan lain sebagainya. Padahal ini kan gereja. Ya semua harus diteliti, semua harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Dan itu memang harus dilakukan. Tetapi banyak orang yang kadang-kadang merasa kok kepo sekali. Tidak Bapak Ibu. Kalau ini untuk urusan Anda pribadi silakan, tidak perlu dilapor macam-macam. Tapi karena ini bekerja untuk gereja, gereja itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi gereja itu untuk semua, untuk orang, untuk umum, dan untuk Tuhan apalagi. Maka semua harus dilaporkan. Dan laporannya memang harus canggih, lengkap, dan tidak boleh ada laporan-laporan yang memang tidak benar. Itu yang dikehendaki GPIB. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita merasa itu seakan-akan kita dipojokkan dan lain sebagainya, sebenarnya tidak. Itu hal yang umum, hal yang biasa-biasa saja dan lumrah. Kecuali yang diminta adalah fee. Kalau itu sudah lain. Tentu gereja tidak pernah melakukan itu. Nah, itulah Bapak Ibu dan Saudara sebenarnya yang terjadi pada Paulus. Paulus pada waktu itu merasa dicurigai. Kenapa? Jelas-jelas kalau kita baca Bapak Ibu dan Saudara, Paulus merasa bahwa ia tidak dihargai. Ia memang bukan rasul yang ditahbiskan melalui organisasi rasul yang ada di Yerusalem. Ia tidak harus belajar khusus tentang berbagai macam informasi tentang teologi dan lain sebagainya karena dia sudah guru teologi. Tetapi Paulus merasa langsung ditunjuk oleh Tuhan Yesus ketika ia melakukan banyak hal yang tadinya menentang, tetapi sekarang akhirnya ia tidak menentang. Itu bisa kita baca berkas kesaksiannya dari Kisah pasal 9 ayat 5 sampai 6, ayat 10 sampai 17. Silakan stop dulu dan baca itu supaya kita sama-sama bisa memahaminya. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, dalam teks kita ini memang Paulus mengajak supaya semua orang berpikir jernih. Apolos datang ke daerah Korintus, tujuannya bukan untuk merombak apa yang sudah Paulus lakukan, tetapi ia bertujuan untuk meneruskan pelayanan Paulus. Memang berbeda, tapi bukan artinya Apolos lebih canggih atau Paulus lebih canggih, yang enggak juga. Orang ini sama-sama pemberian Tuhan kok. Tapi masalahnya adalah banyak orang bilang Apolos lebih canggih, Paulus enggak ada apa-apanya dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat masalah. Ini kan pekerjaan Tuhan yang diteruskan. Semua orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan punya bakat, kemampuan masing-masing dan berbeda-beda. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Nah, Paulus sebenarnya cukup merasa kesal karena dia diejek. Padahal kejadiannya setelah Paulus tidak ada di Korintus. Tetapi itulah yang terjadi. Karena Paulus mendengarkan informasi dari keluarga Klu tentang berbagai macam persoalan dan perpecahan yang ada di Korintus. Paulus masih bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang dulu ketika ia di Korintus melayani.
Paulus memberikan surat ini kepada orang-orang Korintus ketika ia sudah melayani di Efesus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika Paulus memberikan informasi tentang apa yang kita baca ini, Paulus pada waktu itu tidak ada di Korintus. Informasi ini dibacakan oleh keluarga Klu yang kembali dari Efesus dan memberikan informasi kepada orang-orang atau pelayan-pelayan, sesama pelayan Paulus yang ada di Korintus. Apa yang menjadi perhatian Paulus begini. Paulus mengatakan bahwa semua orang punya hak untuk melayani. Tetapi nampaknya Paulus menegaskan, tolong jangan hina pelayan pertama dan kemudian pelayan kedua Anda dukung mati-matian. Atau pelayan 3 Anda lecehkan, kemudian pelayan 4 Anda dukung karena keluarga dan lain sebagainya. Oh, itu tidak benar. Bukan itu. Itu sama sekali bukan sesuatu yang diharapkan Tuhan. Tuhan memang memberikan kemampuan masing-masing kepada setiap orang, tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kemampuan itu bukan untuk penyombongan diri, sama sekali tidak. Kalau Tuhan memberikan segala sesuatu untuk menyombongkan diri, Tuhan katakan, ya aku tarik aja lah itu. Kemampuan itu ditarik sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa supaya kita tidak sombong. Nah, pertanyaannya, maukah kita seperti itu? Tentu kita tidak mau tuh. Bapak Ibu dan Saudara, coba perhatikan apa yang dikatakan Paulus di ayat 8 itu. Paulus mengatakan, okelah, Anda tanpa kami punya kekayaan, Anda tanpa kami punya kemampuan dan lain sebagainya, ya silakan aja. Paulus juga nggak merasa itu sesuatu yang harus dia miliki. Tetapi yang paling penting bagi Paulus adalah bagaimana kalau itu semua dimanfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang penting. Kalau semuanya itu dipakai, semua kekayaan itu dipakai dan segala macamnya itu dimanfaatkan untuk bersombong, lalu kemudian melecehkan orang lain, itu nggak ada gunanya. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bertanya. Kalau kita punya kekayaan, kita punya kemampuan, kita punya kesombongan dan lain sebagainya, dibawa ke dalam hati? Enggak tuh. Itu kan harta duniawi. Yang dibawa ke dalam hati adalah kekayaan rohani yang nyata dalam sikap, perkataan, dan perbuatan selama kita hidup di dunia ini. Bayangkan saja. Kalau ternyata kekayaan rohani itu dibuang tuh, kekayaan duniawi itu dibuang Tuhan, lalu kemudian terdapatlah kekayaan rohani yang ternyata menyombongkan diri dan lain sebagainya. Mari perhatikan apakah Tuhan mau terima atau Tuhan lemparkan ke neraka. Itu tentu menjadi pilihan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, Paulus merasa bahwa memang ia diberikan kemampuan yang berbeda. Sebagai pelayan Tuhan, ia mengerti bahwa ia menjadi tontonan, ia menderita, ia merasa dirinya dihina, ia merasa dirinya dianggap rendah, sampai-sampai ia merasa haus, lapar, telanjang, hidup mengembara. Sesuatu yang sakit. Pelayan Tuhan melakukan pekerjaan berat menurut Paulus, dimaki, tetapi ia mau memberkati. Dihina, tetapi ia sabar menerima. Difitnah, tetapi ia juga tabah menghadapinya. Seakan-akan ia dianggap sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu. Bagi Paulus enggak jadi masalah. Yang penting dia tidak hidup karena Anda punya uang. Dia hidup oleh karena berkat Tuhan. Paulus sadar bahwa ia diperlakukan semena-mena. Ia diperlakukan seperti musuh. Padahal ia melayani dengan sungguh-sungguh. Ia melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab yang besar. Ini sesuatu yang sangat membuat kehidupan pelayanannya seakan-akan berada dalam situasi yang sangat-sangat berat. Tetapi memang itulah Bapak Ibu dan Saudara pekerjaan sebagai seorang pelayan Tuhan.
Tantangan dalam pelayanan ternyata Bapak Ibu dan Saudara sudah ada sejak zaman dulu. Prasangka yang negatif sudah diterima pelayan-pelayan Tuhan sejak lalu. Paulus sengaja mengungkapkan isi hatinya dalam teks ini agar jemaat atau semua orang mengerti bahwa apa yang ia lakukan itu semua bukan karena kehendak sendiri, tapi ia lakukan semuanya itu karena Allah yang sudah mengutus dan memanggilnya untuk tugas pelayanan itu. Menurut Paulus, memang Tuhan memanggil orang dalam berbeda status. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lemah, ada yang cacat, ada yang kuat, sempurna, dan lain sebagainya. Tetapi menurut Paulus, janganlah saling mengungkapkan kata-kata kotor. Janganlah menganggap miring tentang orang lain. Sama-sama pelayan Tuhan melakukan seperti itu. Ia tahu, Paulus tahu, ada yang kaya, ada yang miskin, dan lain sebagainya. Tapi seharusnya itu tidak perlu dipertentangkan. Kita bisa lihat Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita lihat sekarang toh, bahwa di rumah sakit zaman-zaman COVID ini, kaya miskin tidak bisa untuk menentukan hal-hal yang lain. Semua harus sama, terbaring dirawat dalam kamar yang sama atau ruang yang sama, terpapar oleh COVID, dan kemudian semuanya merasa enjoy saja karena semua orang melayani dengan baik. Itu menunjukkan bahwa bisa jadi hal-hal seperti ini perlu kita pertimbangkan dengan baik. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, yang perlu sama-sama kita lihat bahwa Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan segala sesuatu sesuai dengan kondisinya. Kondisi kita sekarang bahwa mulai tanggal 5 Mei kemarin, menurut data pemerintah kita sudah cukup tinggi. Sampai yang kena COVID itu 12.071 orang. Ini menunjukkan bahwa situasi kita sungguh-sungguh sangat-sangat tidak nyaman. Bapak Ibu, pada tanggal 5 Mei kemarin kita mendengar atau kita melihat tayangan di televisi bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran PSBB di Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi, ditangkap dan suruh pulang. Bahkan pada tanggal 6 ini, menurut informasi dari mass media televisi juga, Jawa Barat akan melakukan PSBB dan mirip seperti Goa. Belum tahu Jakarta kapan. Tapi kalau mungkin persoalan COVID di Jakarta lebih tinggi, bisa jadi apa yang dilakukan di Goa akan dilakukan juga di Jakarta. Karena kita benar-benar dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang harus kita buat sekarang ini? Pertama begini, pelayanan Bapak Ibu dan Saudara memang harus dilakukan dengan penuh ungkapan syukur, bukan dengan unek-unekan. Paulus menyadari bahwa pelayanan sebagai hamba Tuhan itu adalah pelayanan yang tulus dan jujur. Yang diutamakan adalah bagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan harus sampai kepada semua orang. Allah akan melengkapi orang yang memberikan segala pelayanannya dengan baik dan melindungi hambanya yang mau melakukan tugasnya dengan jujur itu. Dan kalau begitu, tugas kita adalah melakukan apa yang Allah ajarkan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, manusia memang perlu mempertahankan diri untuk patuh. Pertanyaannya, mengapa harus patuh? Kalau kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, sejak awal, sejak kitab Kejadian, silakan baca mulai dari Kejadian sampai akhir di kitab Wahyu itu, kita melihat semua arahan-arahan Tuhan untuk patuh rupanya. Sebab orang yang tidak patuh akan mendapatkan banyak sekali rintangan-rintangan dan hambatan.
Perhatikan saja orang-orang Israel disuruh patuh membantah yang akibatnya luar biasa dalam pendidikan-pendidikan tertentu. Jadi ternyata soal kepatuhan adalah sesuatu yang sangat rumit. Dalam berbagai macam bentuk kita kadang-kadang tidak mematuhi dan bahkan kadang-kadang kita ingin keluar dari kepatuhan itu. Lihatlah contoh tentang para rasul, nabi, bahkan Yesus sendiri. Apa yang kita lihat itu? Yang paling tinggi dari segala sesuatu yang Yesus tunjukkan pada kita kepatuhannya. Luar biasa kepatuhan Yesus. Tidak ada orang pun yang bisa menandingi kepatuhan Yesus. Dari situ Bapak Ibu dan Saudara kita bisa melihat bahwa memang Allah menghendaki kepatuhan. Tetapi ini menarik, Allah tidak memaksa. Kalau Anda mau patuh silakan, Anda tidak patuh silakan. Yang penting tidak patuh mendapatkan risiko, patuh mendapatkan hadiah atau mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kalau kita perhatikan, mari mungkin kita masih ingat baru-baru ini yang terjadi. Mas Trio Campur Sari ya, Didi Kempot itu baru meninggal. Tetapi sebelum meninggal ia sempat merilis lagu yang isinya adalah tidak mudik, tetap di rumah, bekerja di rumah untuk melawan pengembang COVID-19 di antara kita, di antara keluarga kita, bahkan supaya negara kita ini bisa baik. Luar biasa tuh. Jadi Didi Kempot saja almarhum ini meminta supaya mari kita taati, supaya ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kita semua. Tuhan sudah menyatakan itu sejak awal. Tapi ya masih juga. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, apakah ketaatan harus dengan dipaksa seperti di goa? Ini mungkin perlu menjadi pertimbangan penting bagi kita. Bagi semua orang Indonesia, termasuk juga bagi orang-orang Kristen. Marilah untuk keselamatan kita, untuk kepentingan kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, dan lain-lain sebagainya. Mari kita ikuti dengan taat. Supaya semuanya ini justru memberikan sukacita bagi kita sekalian. Memang mungkin Bapak Ibu dan Saudara banyak orang yang sering mengatakan begini, Pak Pendeta kok tekanan khotbah selalu taat. Ya memang karena ketaatan itu selalu dilanggar terus oleh banyak orang tuh. Mau tidak mau itu harus terus diingatkan. Menurut Tuhan itu Anda harus ingatkan, bukan satu kali. 7 kali 7 kali 7 dan lain sebagainya. Berarti harus berhari-hari dan seterusnya. Biar itu terus menjadi perhatian kita yang penting untuk kita lakukan dalam hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Sidang Jemaat, mari kita sama-sama berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di dunia ini kita mengungkapkan pengakuan iman Rasul dengan sikap sempurna, mata terbuka, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang merintah dari pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Luar biasa atas berkat-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk patuh dalam melakukan segala sesuatu. Kami teringat akan firman-Mu, di mana Paulus tetap patuh kepada Tuhan meskipun ia berada dalam suasana pelayanan yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Kami mengerti Tuhan bahwa Paulus taat, Paulus setia, karena ia perlu membayar harga mahal dari perbuatan-perbuatan yang lalu yang justru sangat-sangat keji. Dan itu ia terima sebagai satu hal yang harus ia juga tanggung. Hal yang menarik bahwa Paulus menunjukkan jati diri sebagai seorang taat. Ia sungguh-sungguh memahami bahwa ketaatan itu harganya sungguhlah sangat-sangat mahal. Seperti Yesus dan para rasul nabi lainnya yang ia contoh. Tuhan, bagi kami orang percaya, saat kami mendengar dan membaca akan kerelaan, kesungguhan, keseriusan Paulus dalam pelayanannya, kami harus membandingkan itu dengan diri kami sendiri. Bisakah kami memanfaatkan contoh teladan Paulus yang luar biasa taat itu bagi kami? Kami memang tidak mampu untuk mencontoh Tuhan Yesus dengan ketaatan yang tinggi. Tapi kami juga bisa melihat bahwa Paulus pun agak sukar kami contoh, meskipun ia manusia biasa seperti kami. Tuhan, ini menjadi hal yang penting bagi kami untuk kami selalu selami dalam hidup kami. Khusus di masa-masa yang penuh pergumulan di tengah-tengah pengembangan COVID-19 yang sudah mencapai 12.000 lebih ini. Tuhan, ini menjadi perhatian bagi kami. Agar kami sungguh-sungguh dapat memahami bahwa kepatuhan itu sangat berharga. Jika kami tidak patuh seluruh bangsa Indonesia ini kepada aturan yang sudah diterapkan, maka hasilnya kami juga akan mendapatkan kebersamaan dalam kesulitan pengembangan COVID. Kami baru mendapatkan informasi dari duta besar di Korea Utara yang menyatakan bahwa Korea Utara sekarang ini bebas dari COVID, meskipun sangat sedikit yang merasa terbeban. Menurut Duta Besar Indonesia di Korea Utara, bulan Januari, Korea Utara sudah dahulu melakukan PSBB atau karantina. Bahkan sampai hari ini, dengan 36 warga Indonesia yang ada di Korea Utara, mereka tetap bebas, mereka tetap patuh dan taat pada aturan Korea Utara. Dan itu semua ternyata memberikan hidup yang sangat nyaman bagi seluruh penduduk Korea Utara, bahkan bagi warga Indonesia yang ada di Korea Utara. Dan mereka sekitar ada 34 orang Islam dan 2 orang yang non-Kristen. Tuhan, luar biasa pengalaman dari Duta Besar Korea Utara ini. Mungkin kami juga harus mengikuti apa yang disarankan oleh rekan kekasih kami di Korea Utara ini, supaya kami juga bisa melihat bahwa mereka berhasil. Dan kenapa kami tidak berhasil? Jelas karena ada sesuatu yang harus kami pikirkan secara bersama-sama. Bapak yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami teringat akan kondisi kami masing-masing.
Memang beberapa di antara kami memang ada yang taat, tetapi justru ada di antara beberapa kami yang melanggar. Oleh karena itu bantu kami Tuhan supaya setiap mereka yang melanggar biarlah mereka mengerti bahwa pelanggaran itu berakibat tidak baik bagi diri sendiri dan bagi seluruh orang. Tapi bagi yang taat biarlah tetap taat supaya ketaatan itu memberikan sukacita pada akhirnya. Tuhan, kami teringat akan rekan kekasih kami yang saat ini sedang berada dalam situasi kelemahan tubuh. Saudara Aldo Putriwulan dan Bapak Brian Gasper. Tuhan, kami tahu bahwa mereka dalam kondisi lemah tubuh. Tuhanlah menolong memberkati supaya perawatan medis dapat memberikan kesembuhan bagi mereka masing-masing, sehingga dapat kembali ke tengah-tengah keluarga dalam situasi yang lebih baik. Demikian juga kami sekalian Tuhan yang kami pahami dalam pergumulan baik kesehatan, baik ekonomi di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan menolong kami supaya kami juga tetap dapat menjaga diri dengan baik, dan khususnya kami tetap percaya pada Tuhan di tengah-tengah kondisi apapun. Kami teringat bagi warga jemaat kami yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati, karena kami memahami bahwa seharusnya kami sering bersukacita bersama-sama dengan teman-teman, tapi biarlah sukacita itu kami sama-sama rayakan sendiri bersama-sama dengan keluarga. Karena kami mengerti situasi yang terjadi, tapi kesukacitaan itu tetap mempunyai arti yang baik bagi kami, karena Engkaulah Allah kami yang memberikan hidup. Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami teringat akan suasana yang dirancang oleh pemerintah kami untuk menjaga akan kestabilan baik ekonomi maupun kesehatan. Tuhan berkati supaya semua rancangan itu punya arti yang baik bagi kami. Kami mendengar juga informasi dari kepala negara tentang situasi lain yang akan mengancam kami tentang kemarau panjang. Tuhan, kami tahu ini pun akan menjadi situasi yang sangat membuat kami kewalahan. Bantu kami Tuhan untuk menghadapi situasi ini bersama-sama dengan pemerintah daerah, bersama-sama dengan keluarga dan lain sebagainya. Supaya dalam situasi kekeringan sekalipun kami tetap percaya kepadamu dan kami tetap mau melakukan apa yang baik seperti yang Kau kehendaki bagi kami. Kami teringat juga akan upaya gereja untuk selalu memberikan ketenangan, kekuatan iman kepada setiap warga jemaat. Demikian juga rekan-rekan kami dari agama lain masing-masing. Tuhan berkati supaya semua pengajaran iman, agama dari manapun dapat terus menenangkan warga Indonesia ini untuk selalu berada dalam situasi baik di tengah-tengah kehidupan pribadi, juga di tengah-tengah kebersamaan. Biarlah ini semua dapat kami lalui dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan pasti selalu mengiringi kami. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Umat Tuhan,
Mari mengucap syukur kepada Allah dengan mengingat firman-Nya dalam Ulangan 16 ayatnya 16c sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan syukur atau persepuluhan, dapat memberikan lewat rekening GPIB Tugu Bank BNI, cabang Pasar Koja dengan nomor rekening 00080079369 dengan mencantumkan nomor KK gereja dan asal sektor untuk administrasi keuangan GPIB Tugu atau melalui amplop yang diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-segalanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkaulah yang menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan semua yang menyaksikan live recording ini, kami menyampaikan warta jemaat pada minggu ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan secara live recording pada Kamis 21 Mei 2020 pada jam 09.00 WIB. Mohon perhatian warga jemaat GPIB Tugu. Yappendik GPIB Cabang Tugu DKI Jakarta menerima siswa-siswi baru ajaran tahun 2020-2021 untuk TK, SD, SMP Tugu Bakti. Pendaftaran bisa secara langsung atau secara online dengan di nomor call center 0857 7006 2067. Informasi untuk warga jemaat GPIB Tugu. Kepada seluruh warga GPIB jemaat, diinformasikan bahwa kantor Majelis GPIB Tugu tetap buka dari hari Selasa sampai dengan Sabtu dengan jam operasional dari jam 9.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB. Kepada seluruh warga GPIB jemaat dihimbau untuk tetap melaksanakan pola hidup sehat, berolahraga, makan sayur dan buah, mencuci tangan, tidak keluar rumah, menggunakan masker bila keluar rumah, berjemur untuk meningkatkan imunitas tubuh, tidur selama kurang lebih 8 jam setiap hari, dan perbanyak meminum air hangat. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan syukur ibadah minggu, persembahan syukur ibadah keluarga, persembahan syukur ibadah pelkat, persepuluhan, dapat memberikan lewat amplop persembahan syukur yang diberikan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat atau dapat langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB pada hari Sabtu atau dapat mentransfer lewat rekening GPIB Tugu
di Bank BNI Cabang Pasar Koja. Pencapaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Egbert Parasian Siombing STH Emin KMJ GPIB Tugu yang melayani ibadah live recording pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Untuk organis, operator sound system, solois, Ibu Eva Siombing, kantoria, dan operator multimedia yang mendukung ibadah ini. Seluruh warga jemaat dan simpatisan yang mengikuti live recording ibadah minggu saat ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Apabila ada pelaporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan ke PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Terimalah amanat pesan Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Serikat persaudaraan berdirimu teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.